Sustainable Development Goals atau SDG merupakan serangkaian 17 tujuan terintegrasi untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara global pada tahun 2030. SDG sendiri memiliki 17 tujuan utama. Dimulai dari untuk mengakhiri kemiskinan, kemudian juga untuk kualitas pendidikan dan juga kesehatan, kemudian ada gender equality, kemudian juga membahas tentang perekonomian serta tentang bagaimana cara industri itu bergerak, dan juga untuk ada juga pada isu-isu lingkungan, dan juga masih banyak lagi yang dimana untuk tujuan-tujuan ini akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di masa depan nanti. Kemudian saya akan membahas salah satu dari ke-17 tujuan dari SDG ini, yaitu pada Decent Work and Economic Growth, yang dimana untuk Decent Work and Economic Growth ini adalah pertumbuhan perekonomian yang mempertimbangkan dengan keberlanjutan ataupun keberlangsungan selanjutnya baik masyarakat maupun lingkungan. Dan juga salah satu topik yang dapat masuk ke dalam tujuan ke-8 adalah Green Economy, yang dimana akan saya bahas pada kesempatan kali ini. So, welcome to Why Green Economy and Feeling the Power of Green Economy. Jadi apakah green economy itu hanya tren semata, atau apakah green economy itu memang perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Baik teman-teman, jadi kita juga sudah tahu dampak dari konsumsi energi konvensional, dan kita juga sudah merasakan pada saat ini seperti pada siang hari suhunya lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya, ataupun yang bisa kita bilang itu adalah global warming, dan juga terdapat polusi udara, pencemaran air, dan juga ada polusi tanah ataupun pencemaran tanah. Dan juga tidak hanya itu, ada juga ketimpangan sosial ataupun ketidakmerataan pembangunan. Nah, sebenarnya green economy itu apa sih? Mengapa green economy itu berkaitan dengan isu-isu lingkungan seperti ini? Jadi, pengertian green economy menurut United Nations Environment Program, green economy merupakan suatu sistem ekonomi yang memelihara kehidupan manusia dan lingkungan alam, di mana mengarah pada pengurangan emisi dan degradasi lingkungan, serta meningkatkan efisiensi sumber daya. Kemudian, menurut Economist Forum sendiri, green economy merupakan perekonomian yang menghasilkan pertumbuhan yang meningkatkan kesejahteraan manusia serta kesetaraan sosial, di mana green economy ini aktif untuk mengurangi resiko lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa green economy ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan sosial, yang dimana green economy ini melibatkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan perekonomiannya. Kemudian selanjutnya terdapat prinsip-prinsip green economics, yang dimana terdapat ada 5. Yang pertama adalah prinsip kesejahteraan, yang dimana green economy itu memungkinkan semua orang untuk menciptakan serta menikmati kemakmuran. Yang kedua ada prinsip keadilan, yang dimana green economy ini mempromosikan kesetaraan di dalam dan di antara generasi, sehingga tidak ada gap antar generasi. Kemudian yang ketiga ada batas planet, yang dimana green economy ini melindungi, memulihkan, serta berinvestasi di alam. Yang keempat ada efisiensi dan kecukupan, yang dimana green economy ini diarahkan untuk mendukung konsumsi yang berkelanjutan dan juga produksi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah tata kelola yang baik, yang dimana green economy ini memiliki regulasi yang ketat. Selanjutnya, kita akan membahas kemanfaat green economy. Yang pertama adalah perlindungan lingkungan,
Dan juga kemudian ada green economy ini menciptakan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan kualitas hidup serta meningkatkan ketahanan ekonomi sebuah negara. Kemudian tantangan green economy. Di sini saya hanya menuliskan dua karena tentang yang kemungkinan terbesar saja. Yang pertama adalah investasi awal yang tinggi dan juga kedua adalah ketidakpastian regulasi karena setiap negara dan juga setiap pemerintahan memiliki regulasi yang berbeda-beda untuk green economy ini. Kemudian selanjutnya adalah terdapat alat ukur performa green economics yang diterapkan di Indonesia. Terdapat 3 pilar, yaitu yang pertama adalah pilar lingkungan ataupun environmental, yang dimana terdapat 5 indikator. Yang pertama adalah persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Indonesia. Kemudian yang kedua ada bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer. Kemudian ada persentase tata kelola sampah. Kemudian terdapat persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline. Kemudian yang kelima ada persentase dari persentase tutupan lahan gambut ataupun mangrove. Kemudian selanjutnya ada di pilar ekonomi. Pilar ekonomi ini terdiri dari 6 indikator. Yang pertama adalah emission intensity ataupun intensitas emisi, kemudian final energy intensity, kemudian ada gross national income per capita, and then agricultural productivity, kemudian industrial sector labor productivity, kemudian ada service sector labor productivity. Ataupun untuk industrial dan service ini adalah tingkat pendapatan ataupun tingkat produktivitas dari sektor industri maupun sektor jasa. Kemudian selanjutnya adalah pada pilar sosial terdapat 4 indikator. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Kemudian ada life ekspektasi ataupun angka harapan hidup. Kemudian ada poverty rate ataupun tingkat kemiskinan pada negara. Kemudian ada unemployment rate ataupun tingkat pengangguran. Nah, selanjutnya manfaat dari penerapan GEI di Indonesia. Penerapan Green Economy Index dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Di antaranya, yang pertama adalah pendapatan domestik bruto rata-rata meningkat pada angka 6,1 hingga 6,5% per tahun hingga tahun 2050. Kemudian selanjutnya sebesar 87 hingga 96 miliar ton emisi gas rumah kaca yang dapat diselamatkan ataupun yang dapat direduksi pada rentang waktu 2021 hingga tahun 2060. Kemudian selanjutnya penurunan intensitas emisi hingga 68% pada tahun 2045 dan juga pendapatan nasional bruto ataupun PNB yang lebih tinggi pada rentang 25 hingga 34% ataupun setara dengan 13.890 hingga 14.975 US dollar per kapita pada tahun 2045. Selanjutnya adalah hasil implementasi yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia dari implementasi green economy ini. Yang pertama adalah menghasilkan tambahan 1,8 juta tenaga kerja baru pada tahun 2030 di sektor energi kendaraan listrik, kemudian restorasi lahan, dan juga untuk pengolahan limbah. Kemudian sebanyak 40.000 jiwa masyarakat akan terselamatkan karena adanya pengurangan polusi udara pada tahun 2045 nanti. Kemudian selanjutnya ada seluas 3,2 juta hektar hutan primer terlindungi pada tahun 2060. Kemudian terdapat seluas 3,6 juta mangrove
3,6 juta hutan mangrove, juta hektar hutan mangrove pada tahun 2060. Dan juga yang terakhir ada 4,1 juta hektar pada tahun 2040 adalah penambahan tutupan hutan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang dampak green economics terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan angka produk domestik bruto. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan usaha domestik. Yang ketiga adalah tambahan penerimaan pajak. Keempat, meningkatkan pendapatan tenaga kerja. Dan yang kelima adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Oke, kita akan membahas ataupun kita akan melihat bagaimana green economics ini dapat meningkatkan angka produk domestik bruto. Yang dimana bisa dilihat dalam layar bahwa pada ekonomi ekstraktif ataupun ekonomi non-green economy itu angka produk domestik brutonya sebesar 1.843 triliun. Sedangkan pada ekonomi hijau itu sebesar 2.943 triliun. Dan dapat bisa dilihat pada tabel dan bisa kita lihat contohnya pada tabel PDB lapangan usaha, yang dimana kita bisa memberikan contoh untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDB business as usual itu hanya menghasilkan 46 triliun rupiah. Sedangkan untuk PDB ekonomi hijau sebesar 171,6 triliun rupiah. Dan juga untuk beberapa sektor lain ataupun semua sektor yang ada di Indonesia ketika ditotalkan PDB-nya untuk PDB bisnis biasa itu memang totalnya adalah 1.843 triliun, sedangkan untuk green economic atau ekonomi hijau itu sebesar 2.943 triliun. Kemudian yang kedua, untuk bukti bahwa green economy dapat meningkatkan pendapatan usaha domestik, yang dimana kita bisa melihat dari surplus usaha sektoral yang di sini bisa diberikan contoh pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang dimana pada business as usual itu hanya menghasilkan sebesar 46 triliun rupiah. Sedangkan pada PDB ekonomi hijau menghasilkan sebesar 171,6 triliun rupiah. Dan untuk total dari surplus usahanya untuk ekonomi ekstraktif ataupun business as usual itu adalah sebesar 1.151,7 triliun, dan untuk ekonomi hijau sebesar 1.517,5 triliun rupiah. Selanjutnya penerimaan pajak negara, yang dimana ini dihitung dari selama 10 tahun green economy ini telah dikembangkan di Indonesia, yaitu meningkat hingga ke 80 triliun. Dan juga untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja, yang dimana pendapatan tenaga kerja dalam triliun rupiah untuk di ekonomi hijau itu adalah sebesar 902,21 triliun. Dan juga yang terakhir adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang dimana untuk surplus usahanya dalam serapan pekerja BAU itu sebesar 11.557 orang, 11.557 orang, dan juga untuk ekonomi hijau ataupun green economics itu sebesar 19.437 orang. Sebagai masyarakat, sebagai generasi muda, ada baiknya kita juga bisa mengambil sedikit peran dalam perkembangan green economy di Indonesia agar menjadi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.